depan. Ini jarak paru-paru pasien ke sumber sinar jantung. Kalau ada ini perhatikan ini. Ini kafe tegangan, ini kuat arus. Ini kalian tidak perlu hafal lainnya. Cukup tahu bahwa ada namanya kafe dan ini yang satu tentang kualitas sinar, satu tentang jumlah sinar yang dibacakan. Ini angka-angkanya 50 sampai 60 ini dewasa normal ya. Ini bisa dikasih naik, bisa dikasih turun ini angka ini ya. Tegangannya bisa dikasih naik, bisa dikasih turun. Ini nanti ini akan mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Makanya ini diatur sesuai dengan yang disinar. Kalau orangnya gemuk dikurangi, dikasih tinggi. Kalau orangnya kurus atau anak dikasih turun. Supaya gambar yang dihasilkan itu bagus, kondisinya bagus. Kondisinya bagus. Ya nanti di situ ada syarat foto. Syarat foto, kondisi film itu harus bagus. Bagusnya bagaimana nanti kita bicara. Ya, jelas yang mempengaruhi kondisi itu ini. Kualitas gambar sama jumlah sinar dan kualitas sinar yang dikeluarkan. Ini di sini yang bermain, ya. Sehingga kondisi filmnya itu bagus, jelas. Tergantung kita mau foto toraks, mau paru-parunya kelihatan ya begini kafenya. Kalau mau foto tulang-tulang belakang yang mau dilihat, foto rakal tahu rakal harus dikasih naik ini supaya kelihatan tulangnya, tapi paru-parunya nggak bisa dibaca karena dia jadi hitam. Ini PA, ya. Sinar. Tadi senternya itu titik sinarnya itu berada di antara toraka 67. Jadi ini ada sinar di sini, titiknya ini ada di antara toraka 67. Ya, ini film dia telah pinggang begini supaya itu skapula lari keluar. Maksudnya lari keluar itu bukan skapulanya keluar kemana. Maksudnya itu ini skapula, ini kita bisa lihat ya walaupun samar-samar. Ini ujungnya toh kan dia begini. Ini ada sebenarnya kalau foto itu ada yang jelas sekali itu skapulanya kelihatan ya. Kanan kiri ya. Ini ujungnya, ini namanya margo medial dari skapula. Itu foto toraks yang bagus PA. Skapulanya itu harus berada di pinggir-pinggir. Kalau perlu dia keluar dari sini supaya tidak overlapping dengan paru-paru. Karena kalau dia ada di dalam overlapping dengan paru-paru sehingga bisa mengaburkan bacaan. Ya. Oke. Nah, itu PA, nanti ada gambarnya yang lain, posisi lainnya. Jadi gambar yang dihasilkan seperti ini. Jadi perhatikan semua. Ini foto toraks yang normal. Kenapa saya suruh perhatikan? Kalau kita sebenarnya mau lihat yang tidak normal foto toraks, maka kita harus sering-sering lihat yang normal toh. Tapi perhatikan saya karena begini deh. Itu ujian toh, kan kita ini berpikir ujian dulu. Itu ujian OSCE, CBT yang ada fotonya, tidak mungkin dia kasih itu foto yang hanya susah dilihat kelainannya, yang kecil-kecil yang sampai harus berkerut kening untuk melihat, ya, atau yang kira-kira hanya spesialis yang bisa lihat. Tidak, dia kasih itu kasus yang jelas sekali kelainannya. Jadi tidak usah terlalu karena kenapa saya tekankan itu? Karena saya sudah berapa lama di bis mengajar, itu sering dia tidak tahu yang mana kelainannya. Padahal jelas sekali dari jauh saya begini. Ya bukan karena saya seorang spesialis. Biar yang lain, yang penting dia tahu yang mana normal. Dia dari jauh dia tahu kelainannya. Sama OSCE yang baru-baru OSCE kemarin dulu ya. Ini kan OSCE yang baru-baru. Saya dapat stasiun mata. Sebelumnya Respi. Itu yang ujian OSCE, dia tidak tahu di mana kelainannya. Padahal besarnya itu kelainannya. Saya sampai gergetan aja. Jadi kau lihat tatapi sekarang yang normal, ya. Karena tidak mungkin kau dikasih soal itu yang hanya bintik-bintik kecil, nodul-nodul kecil, yang kau cari mana nih kelainannya ini. Tidak, yang besar-besar kesedihan. Ya.
penjelasan ini konspirasi normal. Ya. Ini cara bacanya ya, ini ada di textbook cara bacanya seperti ini. Tapi kita nggak menganut ini di Unhas. Nah, ini di UI menganutnya begini. Jadi kalau ada cara baca foto yang susunannya begini, itu biasanya UI ya, Universitas Indonesia. Begini caranya dia baca dari soft tisunya dulu, baru masuk ke tulangnya, baru masuk ke trachea, masuk ke jantung, masuk terakhir baru paru-parunya. Kalau kita di Unhas di sini, paru-paru dulu dibaca, baru jantung, baru yang lain-lain. Kebalikannya, tapi itu tidak masalah. Yang penting intinya kan mau dibaca semua ini. Ini lapangan paru ya. Jadi paru itu ada apex yang bisa kita apex yang di atas tuh paling atas, ada lobus superior, ada lapangan atas. Ini apex yang paling ujung ya. Ini lapangan bawah. Nah ini ada foto lateral yang tadi ada berapa posisi. Tuh ini sekarang posisi lateral, bukan posisi rutin ya. Tadi PA. Sekali lagi toraks rutin adalah posisi PA. Ingat itu ya. Sampai mati ingat itu. Jangan kemarin posture biar posisi juga salah. Waduh, saya bilang ini orang udah pernah belajar pergi kembali. Bayang berapa orang yang masuk ke ruangan saya 10, separuhnya barangkali tidak cukup separuhnya yang cocok. Hanya dia sebut hanya untuk menyebut posisi rutin tidak tahu. Ya. Kapan suatu saat jadi dokter, insya Allah panjang umur jadi dokter. Kan kalian mau minta pemeriksaan toh, mohon pemeriksaan fototoraks, posisi PA. Nah, kapan kalian mau minta di lateral? Ya, indikasinya apa? Ketika pada foto PA itu misalnya sudah ada jawabannya toh, tapi itu tidak jelas. Ini kah tumor kah, pneumonia kah, ya atau apa? Salah satunya kita harus minta lateralnya. Misalnya juga kasus hernia diafragmatika ya. Pernah dengar hernia diafragmatika? Belum ya? Jadi itu ada hernia diafragmatika, diafragmanya tidak terbentuk itu anak-anak toh. Jadi itu ususnya masuk ke dalam rongga toraks. Itu hernia diafragmatika. Nah, tapi kita mau tentukan apakah itu ususnya ada di depan atau ususnya di belakang. Salah satu caranya itu namanya satu morgagni, satu buah dalek namanya. Satunya untuk menilai itu usus masuk ke depan atau dia di belakang hanya dengan foto lateral, dilihat dari samping. Kalau dilihat depan tidak toh. Gak bisa kita bilang yang mana masuk ke depan atau belakang. Kalau dari depan jadi harus dia dari samping supaya kita dia ada di depan atau ada di belakang. Sama dengan tumor atau pneumonia ya. Kalau tumor biasanya di paru-paru ya, misalnya tumor paru atau pneumonia. Nah, kita minta foto lateral atau mediastinum, tumor mediastinum ya. Ya, tumor paru, tumor mediastinum, tumor pleura, semuanya ada di dalam sini. Ya kan di foto ini ada di sini kan ada pleura, ada ruang mediastinum. Nah, ada tumor mediastinum, ada tumor paru, ada tumor pleura. Sekarang bagaimana kita membedakan ini? Kan dia di sini semua ini. Di dalam satu gambar ini dia ada. Bagaimana kita membedakan dia masuk paru atau mediastinum? Ya, salah satunya adalah dengan minta foto lateral. Tentunya ada pemeriksaan lain yang lebih canggih toh. Tapi kita di sini dulu. Itu gunanya lateral toh. Nah ini lateral. Oke. Jadi kalau kita baca foto, ada foto dikasih, itu harus ada marker tadi ya, syaratnya itu harus ada marker. Marker itu maksudnya penanda bahwa dia di kanan atau kiri. Kalau nggak dikasih di kanan atau kiri, yakin saja tidak tahu yang mana kanannya mana kirinya. Kalau dia terbalik-balik di foto, kita tidak tahu nih. Jangan sampai orang sakitnya di kanan, kok bilang di kiri. Ya, saya nggak tahu betul kejadian orang mau diamputasi kanannya, tapi yang kirinya diamputasi ya, isi hatinya, ya. Oh, itu fatal sekali. Maka itu adanya marker ya. Ini penyebutan lateral. Ya, lateral itu kalau lateral kanan berarti
kanannya pasien itu menempel di velum. Arah sinar dari arah kiri. Kalau lateral kiri, velum berada di kiri. Arah sinar di mana velum berada, di situ kita sebut. Kalau kiri, lateral kiri itu velumnya ada di kiri. Kanan ada di kanan. Kenapa? Kapan kita minta kiri, kapan kita minta lateral kanan? Ya tergantung kasusnya apa. Kalau kalian mau lihat, kalau ada lesinya di kanan yang kita mau lihat, maka kita minta lateral kanan. Ya nanti kita lihat fotonya. Nah, ini ada fotonya. Ini lateral kiri. Ini velum. Ini arah sinar dari arah sini. Ini velum. Jadi disebut dengan lateral kiri. Kalau dia di kanan kiri ininya, velumnya di sini, maka disebut lateral kanan. Kapan kita minta lateral kiri? Kalau ada lesi di sebelah kiri, paru-paru kiri, atau jantung. Kalian sudah lihat kardio, jantung kita ada di kiri. Lateralnya lateral kiri. Ya, karena lebih dekat ke velum. Ya, ukuran lesi sama dengan ukuran velum. Jantung sama dengan ukuran jantung. Kalau dia, kita makanya itu PA, salah satu PA toh, PA kemarin, apa kardio kemarin, itu kan PA. Nah, salah satu itu karena jantung kita ada di depan, dia menempel di velum, ukurannya sama dengan yang di velum, nanti akan sama dengan ukuran aslinya, yang CTR itu yang 60%. Ya prinsipnya sama dengan ini. Nah, ini lateral kanan, kanannya di sini, arah sinar di sini. Kemarin waktu kardio kita sudah bahas ini ya. Oke, retrosternal dan retrokardial. Di lateral itu ini semua kita lihat, ada sinus, ada jantung, aorta, trachea. Kita kapai dulu. Yang kemarin itu yang kita sudah bahas tentang ini, apa namanya ini? Ruangan apa? Retrosternal clear space. Ini retrokardiak, masa baru lewat kok sudah lupa. Retrokardiak clear space, bentuknya ini segitiga toh, disebut dengan segitiga Holzneck. Nah, kenapa harus sampai ada posisi AP? Kenapa? Karena pasiennya sakit berat, tidak bisa berdiri, terpaksa AP. Mau dia apa? Atau anak-anak, masa bayi disuruh berdiri? Gak usah bayi, anak kecil mau 2 tahun, bisa nggak diatur kok pergi situ berdiri? Nah, kasih tepil bahu mangkat tangan begitu. Dan sampai umur berapa itu baru bisa diatur begitu ya. Selama dia tidak bisa diatur, apa boleh buat apa? Ya makanya itu di foto itu harus ada nunya, identitas pasien menjadi syarat utama untuk foto layaknya itu foto bagus dibaca. Ada identitas pasien, ya, oh ada namanya, umurnya, jenis kelamin. Ketika kita lihat, oh ini umurnya baru 2 tahun, maka pastilah fotonya itu adalah foto AP, ya kan? Kan kita ceritanya kita lihat foto, kita dari orang yang difoto kan, pasien. Kalau kita sebagai beda halnya kalau ada pasiennya terus difoto juga di situ ya ceritanya. Ini obes sebenarnya bisa juga. Obes ini terlalu obes, tidak bisa berdiri. Selama bisa berdiri bisa. Ya. Ibu hamil. Nah, ibu hamil sebenarnya nggak boleh kan kena sinar X. Tapi kadang-kadang harus, karena untuk kepentingannya lebih besar manfaatnya dibanding mudaratnya, sehingga harus difoto. Selama tidak ada indikasi yang kuat, ya jangan difoto orang hamil, kasihan bayinya. Walaupun pada saat difoto dia dipakaikan pelindung, tetap ada pelindung di perutnya yang dinamakan dengan apron. Ya, ada timbangan. Cuma itu apron berat sekali. Itu beratnya 3 kilo pada saat itu. 3 kilo baru dipasang di kayak bani. Ya. Oke. Ini asites kan, ini abdomen ya, bukan toraks toh. Asites abdominal tuh, ini abdomen semua.
Ya, ini abdomen. Ini abdomen. Kalau abdomen, ini kan bukan foto toraks ya. Ini yang merah ini sites. Kalau abdomen memang pasiennya baring. Kalau mau bikin orang foto polos perut, foto abdomen, itu memang baring supaya ya bento 3 posisi ada baring tegak. Ini ya B ya pastinya baring baru foto. Nah, nanti kan ada bedanya hasilnya antara AP dengan P. Nanti kita lihat gambarnya. Ini posisi pasien ketika di foto, posisi AP. Ini hasilnya, gambar yang dihasilkan. Apa akibatnya kalau AP? Yang merupakan nanti menjadi penanda bahwa untuk membedakan AP dengan PA. Akibatnya jantungnya orang akan kelihatan lebih besar. Kan kalau kasus ini memang besar, memang jantungnya tidak sampai di ujungnya. Dia sudah, tapi rata-rata itu yang besar jantungnya kalau penyakit jantung itu sesak napas, CHF toh, kalau di AP lagi lah. Terus yang kedua, di samping jantung akan lebih besar kelihatannya, ini vaskular di sini, corakan vaskular akan lebih ramai, ya, kelihatan. Jadi kalau orang di AP dikirim paru-parunya bronkitis ke apa, ternyata bukan karena di AP. Kan bisa saja orang AP itu misalnya dia fraktur patah tulang ekstremitas bawah, paru-parunya bagus dia, tapi kan disuruh foto toraks, tetap disuruh foto. Apalagi masa pandemi, hampir semua pasien yang masuk difoto semua. Masih ibu hamil saja itu difoto kan selama pandemi kemarin. Nanti baru selesai ya kurang-kurang hal ini baru berhenti. Yang kasih keluar aturan foto itu POGI, dokter kandungan sendiri. Yang anestesi juga harus minta foto anestesi Albius. Ya, kalau mau operasi karena memang banyak menular ya, banyak ibu hamil kemarin yang kena COVID. Coba ini bedanya ya. Sebenarnya seharusnya ini yang jadikan perbandingan adalah orang ini juga, jangan orang lain. Ya, kalau ini memang besar jantungnya, jadi pada prinsipnya begini. Kalau PA itu normal di jantungnya kelihatan, artinya sesuai ukuran jantungnya itu pasien. Yang ada di foto ini sama dengan ukuran jantung CTR yang 5% kemarin kita sudah lihat, sudah lewat toh. Kalau ini orang yang ini di AP, maka dia jantungnya nggak begini kelihatannya. Kalau ini pasien ini ya, dia akan kelihatan lebih besar. Yang kedua di sini vaskulernya lebih ramai. Ya. Nah, nanti ada perbedaan yang lain. Kalau orang PA akan berdiri, akan kelihatan nanti udara di gaster yang ada di fundus gaster yang di atas, karena udara kan lari ke atas. Kalau dia AP dia baring, maka udaranya kan tersebar di bawah, atau dia tidak kelihatan. Ya tergantung seberapa banyak udara dalam lambungnya. Nah ini ada ini istilah, ini dokter DPJP tidak pernah minta ini. Kenapa? Karena nanti kami yang usulkan, radiolog yang usulkan. Kenapa kami usulkan ini? Karena ketika melihat foto di apex paru, di atasnya itu paru apex, itu ada lesi-lesi yang kita ragu-ragu ini ada lesi kah atau apa? Karena kenapa? Karena di situ ada clavicula, ada costa, belum lagi kalau skapulanya lari masuk. Jadinya overlapping, toh tumpang tinggi itu kalau di atas itu ada clavicula kan? Nah, kalau di sini kita ragu-ragu ini, kan biasanya itu TB paru, toh TB di atas satu TB. Lesinya kecil nih lagi, sudah overlapping lagi dengan tulang. Akhirnya kita usulkan minta ini top lordotik sehingga claviculanya itu tersingkir gitu. Nah, coba. Nah ini begini cara posisinya atau begini, sehingga ini clavicula tidak ada kita, tidak ada kan clavicula, jadi kelihatan ini apex paru ini, tidak ada clavicula yang menghalangi. Ini sudah kelihatan. Ya, cuma kosta belakang masih ada. Ya, tidak mungkin hilang itu kostanya. Ya. Jadi apexnya kelihatan jelas. Tapi kami yang usulkan karena kami yang lihat dari awal, bukan DPJP. DPJP itu dokter penanggung jawab pasien.
yang mengirim. Kalau kalian bilang dokter umum, terakhir apakah itu namanya JPJP. Ini oblik jarang ya, jadi jarang sekali dia ada permintaan oblik ini posisi ultrasound. Ini yang kemarin fluoroskopi pakai ini koranalisa ini. Dia minum barium sulfite. Yang kemarin ada gambar begini saya kasih lihat, tapi dari posisi lateral. Kalau ini oblik. Ini cephalus ini dia minum barium. Ini sama itu. Tapi jarang diminta ini. Mungkin pada kasus ini tuh, yang pakai ini koranalisa. Saya sendiri lama tidak pernah kan kalau minta foto ini. Orang dokter lain, dokter tak minta tulisan posisi. Nah ini yang sering juga, termasuk sering ini. Kenapa dia sering? Terutama karena kasus DBD, demam berdarah, dengue. Ya, DBD kita kan banyak di sini. Ya, jadi ini tujuannya ini pemeriksaan ini dokter anak sering sekali minta, termasuk dokter umum. Dia mau melihat infusi yang sangat sedikit. Kalau dia di PA tidak kelihatan itu cairan yang sangat sedikit ini. Ya, 100, 200, di bawah 300 cc, di bawah 300. Jadi dia mintalah posisi ini supaya bagaimana posisi ini? Coba kita lihat gambarnya. Ya, ini pasiennya baring miring. Ini right lateral decubitus. Kanannya ini kanannya pasien. Ini velum di sini, velumnya. Kanannya dekat dengan velum, kanannya right. Ini kirinya dekat dengan velum. Left, nah kirinya. Ini arah sinar dari arah depan atau dari arah belakang. Sinarnya itu dari samping begini, di sini. Hasil fotonya seperti ini. Pada pasien DBD kelihatan ini infusi pleura ini. Ini batas atasnya ini. Keluar itu cairan dari sini. Ini kan diafragma atau dia keluar sehingga kelihatan di foto. Ya, ini sudah sering yang di usia ya. Di ujian saya maksudnya. Ya, itu. Ya, sekarang kita masuk ke cara-cara fototoraks PA. Bagaimana cara-cara yang tadi itu? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Tadi yang saya sudah jelaskan ini kondisi sinar X sesuai yang ini MS KPK. Jadi hitam putihnya toh. Kita bahas satu-satu. Inspirasi cukup. Ini diafragma kanan setinggi IGA 9 atau ICS 9, intercostal space 9. Ya. Ya. Kemudian yang kedua simetris. Simetris jika korpus vertebra torakal terletak di tengah sendi sternoclavicular kanan. Nanti kita lihat gambarnya sebenarnya. Kondisi sinar X yang tadi syaratnya ini kalau kita lihat bacanya, kita baca itu foto harus yang kita perhatikan untuk mengetahui kondisinya ini sesuai tidak adalah pada foto itu torakal 3 sampai 4 kelihatan dengan jelas. 5 ke bawah itu sama-sama. Kalau kelihatan semua 1, 2, 3 sampai ke 12 torakal 12, berarti itu bukan kondisi fototoraks, itu kondisi foto tulang. Kalau kelihatan semua tulang-tulang torakalnya dengan jelas, maka paru-parunya nggak bisa kelihatan dengan baik. Karena terlalu tinggi dia punya kondisi. Jadi bukan lagi fototoraks tapi fototorakal namanya. Jadi kalau mau kalian melihat tulangnya atau dalam hal ini fototorakal, dikasih tinggi itu kondisinya. Dikasih tinggi KP-nya, masnya, sinarnya banyak keluar, akhirnya tulangnya ini semua kelihatan. Tapi foto paru-parunya hitam, tidak bisa dibaca. Ya, itu maksudnya kondisi. Kemudian film meliputi seluruh kafum toraks. Jadi semua dalam fototoraks itu kelihatan semua paru-parunya, mulai dari puncaknya sampai kedua sinus costophrenikus. Ya, kita lihat bahas satu-satu.
Jadi fototoraks normal ya. Yang pertama tadi apa? ICS, inspirasi cukup. Inspirasi cukup itu syaratnya adalah kita lihat di foto diafragmanya ini itu berada di ICS intercostal space 9 atau 10. Yang ini patokannya diafragma kanan. Dan patokannya juga kosta, ini kosta belakang atau depan ini? Kosta belakang. Belakang ya. Jadi kita hitung dari sini 1 ICS 1, ICS 2, ICS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia sampai ini. Ini diafragma ini. Kadang-kadang ada foto tuh kelihatan ini sampai di bawah begini. Jangan kau hitung itu kalau sudah lewat diafragma. Kadang-kadang ada foto itu ini kan putih sekali toh. Kadang-kadang samar-samar ini seperti ini kan ada samar-samar gitu kelihatan ini. Nah, ada foto itu kelihatan betul ini sampai di bawah sampai 12. Jangan kau hitung itu kan dia sudah lewati diafragma. Sudah termasuk itu. Ya, kalau dia kurang inspirasi misalnya ini itu diafragmanya ada di sini. Dia tutup ini IC9, itu berarti dia cuma sampai 8. Inspirasinya kurang. Bisa dipahami? Ya. Yang kemudian kedua apa tadi? Simetris. Jadi caranya ini dia bilang maksudnya sternoclavicula ya. Ini ujungnya bawah ini ditarik garis ke sini. Baru ditarik garis tengah-tengah. Kalau dia sejajar, ini berarti dia simetris. Kalau dia ini ditarik sini tidak baku dapat ini ke ini, tidak simetris. Itu. Terus yang ketiga, kondisi ya. Tadi toh kondisi. Kalau syaratnya itu kondisinya baik itu kalau torakal 1, 2, 3 sampai 4 itu kelihatan dengan jelas. Apakah dia sampai 3 saja atau sampai 4? Boleh sampai 4. Tapi kalau kelihatan ini semua, ini kan sama tidak kelihatan itu. 1, 2, 3 itu dulu. 1, 2, 3. Toh 4 ini sudah mulai nih samar-samar. Nah, yang lain itu sudah samar-samar sekali nih. Nah, itu yang bagus itu kondisinya. Ya, itu syaratnya itu 3 sampai 4 yang kelihatan jelas. Setelah itu 5 seterusnya sama-sama. Kalau kelihatan ini semua tulangnya, maka paru-parunya jadi hitam. Paru-parunya tidak bisa dibaca sebagai fototoraks. Jadinya itu jadi foto tulang. Keempat, meliputi seluruh kahumnya. Mulai dari puncaknya kelihatan ini sampai ke buah sinus. Kalau ada yang tak potong berarti dia tidak memenuhi syarat itu. Begitu maksudnya. Kalau ada foto orang tidak kelihatan di separuh ini tidak memenuhi juga. Tidak kelihatan sinusnya 1 tidak memenuhi juga. Begitu maksudnya. Ada 4. Masalah marker nanti itu ada di CSL ya. Fototoraks yang lain dibaca. Ada nanti marker ya, markernya. Ini saya lihat. Jadi kalian perhatikan ini fototoraks normal ya. Nah, ini ada parenkim radiolucent. Nah, sekarang saya jelaskan. Dasar-dasar radiologi sudah lewat, Pak. Berarti kalian sebenarnya sudah tahu densitas lah. Ada berapa densitas? Ada 5. Radiolucent itu adalah gambaran udara di dalam organ. Contohnya paru-paru, lambung, usus, halus, kolon, ya itu radiolucent. Ya. Kalau kalian ujian CSL, jangan mulai bilang apa itu radiolucent? Radiolucent itu adalah udara di dalam organ. Langsung saya sebut udara di dalam paru-paru. Kau tahu saya sebut yang lain. Kecuali kau sebut, kau tunjuk ini, oh ini lambung ada udara ya bisa lah. Kalau kau sebut lagi yang lainnya, tidak di sini. Terus sudah radiolucent apa? Cuma ya sebentar, ada radiolucent di dalam soft tissue tapi dia tidak normal.
Contohnya misalnya udara di dalam pada penderita DM ada ulkus diabetes, kemudian ada udara di dalam tisunya oleh karena dihasilkan oleh Clostridium perfringens ya, Clostridium yang menghasilkan gas gangren. Itu ada udara kelihatan di tisu, tapi itu tidak normal itu ya, itu gas gangren namanya. Ada juga udara ketika ada trauma, kecelakaan atau apa, itu udara masuk ke dalam subkutis. Itu radiolucent juga tapi tidak normal itu emfisema subkutis namanya. Oke. Setelah radiolucent apa? Hiperradiolucent, artinya udara bebas. Ya. Dulu waktu dulu kasih kuliah toh, karena tidak ada contoh fotonya, ya, jadi kita tunjukkan begini. Itu hiperradiolucent udara bebas itu seperti begini gambarnya, ada di hitam-hitam begini. Tapi pas ujian dia begitu caranya ngomong, yang mana hiperradiolucent itu? Jadi kalau misalnya foto pertanyaan ujian, yang mana hiperradiolucent di situ? Oh ini dok, yang putih, yang hitam ini. Apa jawabnya kalau saya tanya di foto ini, mana hiperradiolucent di situ? Apa jawabnya? Kalau ini foto, saya jadikan bang ujian. Terus saya tanya, mana hiperradiolucent di situ? Hah? Di mana? Tidak ada. Tidak ada. Normal di fotonya. Cuma kita dulu kasih kuliah, contohnya itu hiperradiolucent, gambarnya di foto. Kalau ada gitu udara bebas begini hitamnya. Tapi bukan maksudnya itu. Kalau bilang ditanya ujian mana hiperradiolucent, oh ini dok. Berarti udara kita di luar sih. Udara sekitar kalian itu. Ini kan sebenarnya bukan udara, ini bukan udara, ini karena dia tidak terpapas dengan X-ray, dengan sinar itu, tuh jadinya dia hitam, itu karena udara. Cuma gambarnya udara itu begini hitamnya. Dari hitamnya ini beda dari hitamnya ini. Kita kasih contoh, kalau ditanya aku jawab itu. Apa lagi tadi? 4 menit. Berdua. Jadi itu udara bebas ya. Jadi kalau di udara bebas di dalam rongga toraks namanya iya hiperradiolucent, udara bebas toh. Kalau ada di dalam rongga toraks itu udara bebas namanya radiolucent. Udah tahu penyakit jadi? Namanya pneumo. Oh, belum tahu ya, belum sampai ke situ. Pneumotoraks. Itu namanya pneumotoraks. Kalau ada di dalam rongga mediastinum namanya pneumomediastinum. Jadi pneumomediastinum ini agak susah juga dilihat di sini foto. Ya tentunya ada pneumomediastinum itu biasanya berbentuk pita. Karena kan di dalam rongga berbentuk pita itu di samping-sampingnya di jantung. Pita hitam. Ya, ini kan hiperradiolucent toh. Jadi ada di sini pita. Kalau dia di dalam rongga perut namanya pneumoperitoneum. Kalau ada di dalam rongga kepala, rongga kahun kranium, intrakranium namanya di dalam intrakranium pneumocephalus. Ya ingat istilah-istilah nanti kau dapat itu pneumocephalus nanti kalian dapat di kasus trauma neuro ya. Kalau pneumomediastinum ya di toraks. Kalau pneumoperitoneum nanti kalian banyak di gastro ya, nanti di below gastro. Terus apa lagi? Yang ketiga, jawaban kita adalah densitas apa? Tulang, semua tulang-tulang radiopak. Apalagi selain contohnya, selain tulang, kalsifikasi, misalnya ada kalsifikasi di aorta. Kalau di bawah ini kalsifikasi di ginjal. Selain itu kalsifikasi apa yang paling banyak di bawah sini? Yang kasusnya di abdomen.
batu. Terus sudah ada diompak apa? Nama lainnya pada diompak adalah metal density atau densitas logam. Jadi semuanya logam, hiper ada diompak. Di sini tidak ada. Ya, itu orang yang menelan koin atau apa, peluru, busur. Nah, di sini kan batu dulu orang busur. Terakhir adalah bayangan api itu soft tissue, ya, demikian. Soft tissue lemak juga ya, demikian. Kita lanjut. Jadi parenkim paru itu ya sudah diusen. Pleura itu sudah kelihatan. Nanti kelihatan ini kalau ada klasifikasi, ada tumor pleura, baru kelihatan pleura. Ilus kiri, ilus kanan lebih rendah, baru kiri. Ini ilus kanan, ilus kiri. Ya. Terus diafragma kanan lebih tinggi daripada diafragma. Tapi kalau dia terlalu tinggi, itu tidak normal ya. Syaratnya jangan lebih dari antara kanan dan kiri, tidak boleh berjarak lebih dari 2 cm. Kapan ini terlalu tinggi disebut dengan elevasi diafragma kanan atau diafragma kanan letak tinggi. Kenapa bisa dia elevasi? Lebih terlalu tinggi daripada ini, lebih dari 2 cm karena mungkin hepatomegalika, tumor hepar kan yang mendorong dia ke atas. Atau bisa juga pada orang tua terjadi apa? Paralisis dari nervus phrenicus. Oke. Ini juga bisa juga naik ke atas ini diafragma kiri. Elevasi diafragma kiri namanya. Nah, macam-macam juga penyebabnya dari sini yang membuat dia terdorong ke atas. Ya, ini sinus costophrenicus, kanan kiri ini sinus cardiophrenikus. Kemarin kan di penyakit jantung itu yang terlalu dalam itu, apalagi yang sinus ininya dalam sekali. Penyakit apa lagi? Yang besar sekali jantungnya begini. Ada gambar itu? Lupa lah. Apa? Yang besar sekali yang bentuk guci. Ini tanda sekali bentuknya guci. Apa itu bentuk guci? Bisa-bisanya itu. Bisa jadi waktu balik. Ya cari kau sendiri kan? Sudah dikasih selat. Kau tidak dapat selat ya? Itu saya heran kenapa saya berkali-kali kirim ke dokter Andi tidak masuk-masuk tuan. Dia masuk ke Google Drive karena terlalu besar gitu, banyak gambar. 2 kali saya kirim ke dokter lain tidak dapat. Apa? Efusi? Kedika? Oh, baru ingat ya. Ini normal ya. Kita sampai jam berapa? Ada 1 orang. Sampai 15.40 dong bawaan. Bisa diarahkan ke sana. Tapi kan bisa. Udah lama tanya. Kita sampai jam berapa? 15.40 dong. Jam 4
berarti kita jam 12.43 kita sampai asar nih, kalau asar kita berhenti. Kita percepatan. Tapi saya makan sama ya materi sana dengan ini. Kenapa itu? Ini foto, jadi dari bagian foto toh yang normal ini hitam ya, tidak ada bercak-bercak, tidak ada perselubungan, tidak ada. Dulu itu ada koas, bukan koas, mahasiswa waktu ujian CSL, saya suruh tunjuk yang mana kelenanya di sini. Tidak pernah mungkin belajar begitu anak, ya. Kenal? Coba bayangkan dia tunjuk kelenanya apa, yang mana ini kelenanya deh. Ada balik juga pernah dia tunjukin kelenanya. Ya jangan ketawa kan, nanti saya suruh ke ponsel lagi juga. Kan jadinya perselubungan toh, perselubungan itu kan kelainan perselubungan putih toh, perselubungan itu kan putih. Nanti kalian dapat di kuliah gangguan pada paru kan putih memang perselubungan homogen, nanti kalian dapat kuliahnya. Ya warnanya putih, nah, jadi ini padahal ini fototoraks normal. Kalau sana sih normal itu kasih. Mana kelihatannya? Itu dia putih. Padahal ini adalah termasuk dalam ini apa ini? Apa di sini kan? Ini diafragma ini, di bawahnya apa? Nah, itu kau nggak tahu juga. Hebat kok. Sini kan ada hebat. Ini yang kau nggak tahu ini. Kalau kau nggak tahu ini saya langsung udah kasih lulus kalau tidak sudah. Masa di sini jatuh di kelainan, astagfirullahaladzim. Mau kandat tuh gitu. Jadi lembar ini ya. Jadi oh ada di bawah. Nanti hilang tolong jadi yang di bawah tapi coba lihat foto kelas ambil ini nih. Jadi di sini kayaknya di mana ini? Dia di depan main pasti lah ya. Ini barang gitu. Hah? Coba lihat di mana berapa? Kasih part 3. Guys, udah mau pergi part 3. Udah mau pergi tau. Part 3 ya.